Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, siswa-siswi kelas 11 yang Bapak cintai, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita membahas bab 2, yakni menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Dan kali ini kita akan fokus pada pembahasan mengenal kitab suci Al-Quran lebih dekat. Enak ya? Oke, silahkan ikuti materi ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ananda yang mengikuti mendapatkan ilmu, sedangkan yang tidak tentu tidak mendapatkan ilmu. Nauzubillah min zalik. Baik, selamat mengikuti. Kita awali dari pengertian Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yang artinya adalah bacaan. Huruf alif pada kata Quran itu mengandung arti kesempurnaan. Nah, dengan demikian, Al-Quran dapat diartikan sebagai bacaan yang sempurna. Nah, ya. Nah, inilah pengertian Al-Quran secara bahasa. Kemudian kita masuk ke pengertian Al-Quran secara istilah. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah, ya, atau perkataan Allah yang menjadi mukjizat. Ya, keistimewaan yang diberikan kepada para nabi dan rasul, mukjizat itu yang tidak diberikan kepada manusia biasa, yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, ya, diriwayatkan kepada kita atau disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu dianggap menjadi ibadah. Atau menjadi ibadah, bukan dianggap ya. Memang menjadi ibadah atau mendapatkan pahala. Nah, mari kita coba uraikan pengertian Al-Quran secara istilah tadi ya. Kita mulai dari makna kalamullah ya. Jadi kalamullah itu bahasa Arab ananda, artinya perkataan Allah. Jadi ini bukan perkataan Nabi Muhammad, juga bukan perkataan malaikat Jibril ya, atau malaikat, dan bukan juga perkataan makhluk lainnya. Jadi murni perkataan Allah. Kemudian mukjizat itu artinya adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang biasanya mukjizat itu dipakai untuk membenarkan kenabiannya dan sekaligus melemahkan musuh-musuhnya, ya, musuh-musuh para nabi itu maksudnya. Kemudian mutawatir itu artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih, ya. Jadi dia bersambung, di mana orang tersebut memenuhi kriteria antara lain berakhlak mulia, ya, kemudian sempurna hafalannya, kemudian tidak pernah berbohong. Kemudian dinilai ibadah, artinya membaca Al-Quran itu ananda sekalian di sisi Allah dicatat sebagai pahala, ya, yang kelak akan menjadi lantaran kita insya Allah masuk surga. Nah, kemudian mari kita lihat nama-nama lain Al-Quran. Jadi ananda sekalian, di samping disebut sebagai Al-Quran, Al-Quran juga disebut Al-Kitab. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an Ananda. Jadi kalau ada orang yang meragukan Al-Qur'an, berarti dia bukan orang yang takwa. Kalau dia tidak takwa, berarti dia tidak akan masuk surga dan kelak akan masuk neraka. Nah, begitu Ananda sekalian. Sebab surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang takwa saja, yang mau menjalankan perintah Allah dan mau meninggalkan larangannya. Sebagaimana firman Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan yang lain. Kemudian Al-Quran juga disebut dengan nama Al-Furqan. Nah, ini terdapat pada Al-Quranul Karim surah Al-Furqan ayat 1. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Arti Al-Furqan itu yang dimaksud adalah Al-Quran, ya nak ya, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian nama lain dari Al-Quran juga adalah Az-Zikra. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah, Allah maksudnya, yang menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu nak ya, nama-nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya, mari kita coba lihat profil singkat Al-Quran, Anda sekalian. Nah ini ya, kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.666 ayat. Diturunkan pertama kali di Gua Hira, malam 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad SAW berumur 41 tahun, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ia adalah petunjuk untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ini profil singkat nak ya. Jadi jangan tak tahu nian. Kita ini orang Islam tapi kok tak tahu Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian isi kandungan Al-Quran itu secara garis besar Ananda diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, berisi tentang akidah. Akidah itu suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah esa dan hanya Allah yang wajib disembah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang disebut dengan akidah, keyakinan yang mendalam bahwa Allah itu satu. Ya, sebagaimana firman Allah surah Al-Ikhlas ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu atau esa. Kemudian yang kedua adalah berisi tentang akhlak. Ya, berisi tentang ajaran-ajaran tentang perilaku yang dimiliki oleh manusia yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terdiri dari akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan tentang perilaku-perilaku yang mulia
yang seharusnya kita lakukan dan perilaku-perilaku tercela yang harusnya kita hindarkan Ananda sekalian. Ya. Atau bagaimana kita seharusnya berakhlak atau beretika terhadap Tuhan kita, itu dijelaskan. Kemudian berakhlak terhadap sesama manusia, bahkan berakhlak dengan lingkungan, ya, lingkungan sekitar, termasuk alam semesta, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang ibadah, wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Bentuk-bentuk ibadah di antaranya, ya, yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu salat 5 waktu, zakat, sedekah, infak, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan masih banyak yang lain Ananda sekalian. Kemudian berisi hukum-hukum, ya. Al-Quran memuat hukum-hukum yang lengkap, diantaranya tentang hukum puasa, hukum zakat, hukum jual beli, hukum pernikahan, hukum pinjam meminjam, warisan, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang dimuat dalam Al-Quran seperti halal dan haram. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang tazkir atau peringatan. Al-Quran memuat kabar gembira, yaitu surga bagi orang yang mengimaninya, dan ancaman peringatan bagi orang yang berbuat dosa, yakni neraka, ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Al-Quran juga memuat sejarah atau kisah atau tarikh, ya. Al-Quran memuat kisah-kisah orang terdahulu sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengalami kejayaan, kisah para nabi dan rasul, kisah kehancuran suatu kaum. Al-Quran memuat sejarah yang memuat gambaran tentang perbedaan nabi satu dengan yang lainnya. Dengan melihat sejarah, maka hal tersebut dapat mendidik manusia dalam kehidupan dengan teladan maupun pelajaran lainnya agar menjadi manusia yang semakin bertakwa. Dengan sejarah dapat membuktikan kebenaran misi Nabi Muhammad SAW. Jadi kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu Ananda adalah pembelajaran bagi kita. Ada yang mendapatkan keberuntungan, ya, ada juga yang mendapatkan kehancuran. Maka yang mendapatkan keberuntungan seharusnya kita ikuti, kita contoh, tetapi yang mendapatkan kehancuran seharusnya kita hindari, seperti Fir'aun, ya, Abu Lahab. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan kehancuran. Kenapa? Karena mereka membangkang atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya mari kita lihat Ananda sekalian, salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini untuk kita. Jadi membaca Al-Quran itu keutamaannya salah satunya saja Ananda, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini hadis, ya nak, ya. Hadis itu perkataan Nabi. Yang tidak percaya berarti kafir dia. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافة tuhajjani an ashabihima. Artinya, bacalah Al-Quran. Jadi kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran, ya, kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya. Maksudnya membaca di sini Ananda sekalian, dengan memikirkan, kemudian dia memahami, lalu mengamalkan. Nah, itu orang membaca yang dimaksud, bukan orang yang sekedar membaca di mulut saja, tapi kemudian tidak mengamalkan. Ya, jadi tolong diluruskan pemahaman kita tentang membaca. Nah, kemudian apa lagi? Bacalah, kata Nabi, Az-Zahrawain,
Az-Zahrawain itu artinya dua cahaya. Apa dua cahaya yang dimaksud? Yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang ada dalam Al-Quran. Karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surah tersebut. Ini keistimewaan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, ananda sekalian, ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, itulah ananda sekalian, materi kita hari ini cukup sampai di situ dulu, dan ini ada tugas untuk ananda kerjakan. Seperti biasa, ananda Bapak minta untuk membuat video. Kalian sedang membacakan profil singkat dari kitab suci Al-Quran. Lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita. Bapak ingatkan, bagi ananda yang coba-coba mengirim sembarang video, jangan salahkan Bapak nanti kalau nanti kalian kecewa dengan hasil yang kalian dapatkan nanti, dengan nilai kalian nanti, nak, ya. Berarti kalian telah menipu Bapak. Bagi para penipu, bertobatlah. Tolong ananda, hidup itu tak segampang yang kita duga, ya. Hasil itu mesti kita perjuangkan, ya. Jangan ingin dapat hasil tapi menipu, ya. Kirim sembarang video. Itu video yang kalian kirimkan itu Bapak periksa semua. Jangan disangka tidak diperiksa. Dan Bapak akan tandai betul siapa-siapa yang dengan sengaja mengirim video sembarangan, ya. Tidak sesuai dengan apa yang Bapak minta. Oke, cukup. Ini peringatan keras dari Bapak agar ananda tidak main-main, ya, dengan pelajaran kita ini. Oke, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.